Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 8 tentang koordinat kartesius. Ini merupakan peta konsep dari koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius, koordinat suatu titik pada bidang kartesius, posisi titik terhadap titik lain pada bidang kartesius. Koordinat suatu titik pada bidang kartesius, kedudukan titik terhadap titik asal. Posisi titik terhadap titik lain pada bidang kartesius dibedakan menjadi 3. Posisi relatif titik terhadap titik, posisi relatif titik terhadap garis, menyelesaikan masalah tentang koordinat kartesius. Observasi. Seorang anak diminta oleh orang tuanya untuk mengantarkan paket ke rumah saudaranya di sebuah kompleks perumahan. Ia belum pernah sekalipun pergi ke tempat tersebut. Agar sampai ke tujuan, tentunya ia akan meminta petunjuk arah lokasi yang dituju kepada orang tuanya atau kepada orang lain yang mengetahui lokasi tersebut. Berdasarkan petunjuk yang diberikan orang tuanya, maka ia akan mampu sampai ke rumah tujuan sepanjang ia mengetahui arah mata angin, seperti arah utara, timur, dan barat daya. Pada bab ini, kamu akan belajar untuk mengetahui arah mata angin seperti yang dijelaskan di atas. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius. A. Tinjauan kontekstual. Mungkin kamu pernah mendengar istilah utara, selatan, timur, dan barat. Tahukah kamu di mana letak arah mata angin tersebut? Perhatikan pembagian arah 8 mata angin berikut. Timur Tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Nah, ini merupakan pembagian 8 arah mata angin. Gambaran tata letak antara rumah teman Ali yaitu Budi, Cahya, Dita, Eni, dan Fitri terhadap rumah Ali sebagai acuan atau patokan masing-masing adalah sebagai berikut. Gambar 2.2 coba amati. Rumah Ali adalah suatu tempat dalam matematika bermakna sebagai suatu titik yang digunakan sebagai titik acuan atau patokan. Untuk menyatakan letak rumah teman-temannya, artinya dalam standar arah mata angin, rumah Ali merupakan titik pangkal acuan letak terhadap rumah teman-temannya. Tinjauan formal. Tinjauan secara formal matematika didasarkan pada sistem koordinat kartesius, mengacu pada nama René Descartes, seorang filsuf Perancis di abad 17 Masehi. Berdasarkan tinjauan kontekstual, secara matematis atau formal matematika, rumah Ali dianggap sebagai titik acuan dengan satu satuan mewakili jarak sepanjang 100 meter. Sehingga pada standar arah mata angin, letak rumah Ali dan rumah teman-temannya adalah seperti berikut. Rumah Ali bersesuaian dengan titik pangkal koordinat, point of origin, yakni A sama dengan O, 0,0. Definisi. Letak suatu titik dari titik acuan adalah ke kanan berarti positif dan ke kiri berarti negatif. Ke atas berarti positif dan ke bawah berarti
negatif. Sesuai konvensi, koordinat Kartesius terbagi menjadi 4 kuadran, seperti pada gambar di samping. Tampak bahwa pembagian kuadran seperti berikut. Kuadran 1, sumbu X positif dengan sumbu Y positif. Kuadran 2, sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kuadran 3, sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Kuadran 4, sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Masalah. Berdasarkan aturan sistem koordinat Kartesius yang digambarkan pada gambar 2.3, pertanyaan berikutnya adalah, jika titik acuan perhitungannya adalah titik D, tentukan posisi relatif titik lainnya, serta titik D terhadap dirinya sendiri. Pemecahan masalah. Gambaran tentang posisi relatif titik D sendiri dan titik lainnya terhadap titik D dapat dilihat pada gambar di samping. Ambil salah satu contoh, misal posisi relatif titik E terhadap titik D. Karena posisi titik E dari titik acuan D adalah ke kanan 3 satuan dan ke bawah 5 satuan, maka posisi relatif titik E terhadap titik D adalah ED 3, min 5. Dengan cara yang sama, selidiki bahwa DD 0,0. Berdasarkan contoh perhitungan, posisi relatif titik E terhadap titik D tersebut, cobalah isi selengkapnya isian pada baris dan kolom tabel berikut. Tabel 2.1. Amati pola isiannya, kemudian cobalah untuk membuat dugaan atau hipotesis secara umum, generalisasi, tentang posisi relatif titik T, X, Y terhadap titik D 4,2. Terakhir, buatlah hipotesis secara lebih umum tentang posisi relatif sembarang titik T, X2, Y2 terhadap suatu titik acuan D, X1, Y1. Nah, ini merupakan tabel 2.1, posisi relatif pada titik D 4,2. Pola isiannya kamu dapatkan TD X2 kurangi 4, Y2 kurangi 2, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa posisi relatif sembarang titik T X2 kurangi Y2 terhadap sembarang titik acuan D X1, Y1 adalah TD kurung buka X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1 kurung tutup. Posisi relatif terhadap sembarang titik acuan D X1, Y1. Gambar 2.6. Posisi relatif setiap titik terhadap sembarang titik acuan adalah TD kurung buka X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1 kurung tutup. Bukti. Secara formal, deduktif, matematika, pembuktiannya adalah seperti berikut. Misalkan koordinat titik T dan D berturut-turut adalah T X2, Y2 dan D X1, Y1. Untuk mempermudah pemahaman, setelah menentukan letak titik D X1 kurangi Y1, letakkan titik T X2, Y2 di sebelah kanan atas titik D seperti berikut. Gambar 2.7.
Gambar 2.7, posisi relatif terhadap sembarang titik acuan D, X1, Y1. Titik D, X1, Y1 dari titik pangkal 0 ke kanan sejauh X1 dan ke atas sejauh Y1. Titik T, X2, Y2 dari titik pangkal 0 ke kanan sejauh X2 dan ke atas sejauh Y2. Berdasarkan kedua hal tersebut, diketahui bahwa posisi relatif titik T, X2, Y2 terhadap titik D, Y1, Y1 adalah ke kanan sejauh X2 kurangi X1 dan kesimpulan posisi relatif titik T, X2, Y2 terhadap titik acuan D, X1, Y1 adalah TD kurung buka XD, YD kurung tutup sama dengan TD kurung buka X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1 kurung tutup. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan posisi relatif titik B 1,5, C min 3,4, dan D 5, min 2 terhadap titik A 3,1. Jawab secara gambar posisi relatif koordinat titik C terhadap titik acuan A adalah CA min 6,3. Contoh soal lagi. Secara aljabar, perhitungan posisi relatif titik C min 3,4 terhadap titik acuan A 3,1 adalah CA kurung buka XA, YA kurung tutup sama dengan CA kurung buka XC kurangi XA, YC kurangi YA kurung tutup sama dengan CA kurung buka min 3, 4 kurang 1 kurung tutup CA kurung buka min 6,3. Dengan cara yang sama, dapat diselidiki kebenaran koordinat titik lainnya relatif terhadap titik A, yaitu koordinat AA, BA, dan DA, hingga diperoleh hasil-hasil seperti yang terdapat pada gambar B.